Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, ya, jemaat yang luar biasa. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Boleh buka slide saya, ya. Nah, saya percaya inilah saya pernah datang ya beberapa kali di gereja, tapi di jodoh, ya. Ini keluarga saya, nama saya Pendeta Hermanto. Dan istri saya Betty, maaf hari ini dia tidak bisa hadir karena dia pulang ke kampung ya di Tanjung Batu. Berhubung hari ini mereka merayakan Mother's Day, jadi seluruh keluarganya kembali ya ke Tanjung Batu. Dia tidak bisa mendampingi saya. Dan ini anak saya yang cewek, yang besar, sulung, Talia Tesya ya. Dia ini yang mengalami mujizat, umur 3 bulan dia meninggal dan didoakan hidup kembali. Ya, nah kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Di saat itulah saya baru percaya kepada Yesus dan saat ini menjadi gembala. Ya, lewat dia yang meninggal dan hidup kembali saya akhirnya mengenal Yesus. Ini anak saya yang kecil barusan lulus ya dari sekolah SMA. Ya, dan dia akan ikut kakaknya nanti kuliah di Serpong, Universitas Multimedia Nusantara. Nah, jadi dia akan ke sana, mereka ambil jurusan ilmu komunikasi. Ya, jadi inilah keluarga saya, bagaimana Tuhan memberkati keluarga ini menjadi teladan bagi banyak keluarga yang lain. Tentu kami sedang belajar ya untuk menjadi teladan. Nah, kita akan langsung masuk saja karena perkenalkan keluarga aja sudah beberapa menit ya. Nah, saya mengambil sebuah tema di mana yang sudah ditentukan dalam bulan ini yaitu Roh Kudus adalah anugerah Allah di akhir zaman. Ya, Roh Kudus. Kita semua orang percaya pasti mengenal Roh Kudus. Amin. Nah, saya akan menyampaikan dulu di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 7. Di sini dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Nah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Amin. Ini adalah penyampaian Yesus kepada banyak orang termasuk murid-muridnya bahwa akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Ya, ini yang disampaikan Yesus. Dan inilah tanda-tandanya kita bisa tahu bahwa 2 tahun lalu di mana Rusia menyerang Ukraina. Ya, lalu Israel perang. Betul, dengan Palestina, melibatkan Iran, Lebanon sampai saat ini Yaman dan berbagai. Dan sekarang yang terbaru Pakistan dan India. Belum lagi banyak negara-negara lain yang saling ya bermusuh-musuhan dan membangun blok demi blok. Dan juga kita tahu gempa bumi dan sebagaimana yang terjadi Batam kemarin banjir juga. Nah ini semua alam. Kelaparan, barang semakin mahal, LGBT semakin banyak, betul? Manusia saling melukai. Ini yang terjadi saat ini. Dan akhir zaman, kata Yesus berkata ini adalah akhir zaman. Di mana kita jangan gelisah katanya. Jangan kamu gelisah karena ini memang harus terjadi, amin. Kita jangan takut. Ada jemaat yang takut di mana ketika Ukraina dan Rusia sedang perang, banyak jemaat yang sudah beli sembako. Ini disimpan sembako untuk 2 tahun. Tahun ini ya pas 2 tahun udah rusak sembakonya. Ya, udah ketakutan, tapi kata Tuhan apa? Jangan gelisah, amin. Ini Pakistan dan India memang Asia Selatan dekat dengan kita. Tapi kasih tahu kiri kanan, jangan sampai takut menghilangkan sukacita kita. Amin. Kita takut, betul nggak? Jangan-jangan nanti roketnya nyasar ke Batam. Ke Bengkong lagi rumahku. Betul kan? Ya, jangan takut. Jangan gelisah kata Tuhan. Betul? Nah, dan dia berkata inilah akhir zaman yang sudah disampaikan oleh
eh, minggu lalu ya oleh Pak Yehan, akhir zaman ada di masa-masa tertentu, di masa-masa yang akan datang. Dan Tuhan anugerahkan kita Roh Kudus. Apa itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang tidak bisa kita peroleh dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu memperoleh anugerah itu. Dia tahu batas kemampuan kita, makanya Tuhan memberikan anugerah kepada kita, yaitu Roh Kudus. Kita tidak bisa dengan berbagai cara menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Enggak, hanya dengan mengaku Yesus. Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan untuk kita. Cuma-cuma ini adalah cuma-cuma yang bukan sesuatu yang murahan. Tetapi cuma-cuma ini adalah sesuatu yang sangat premium yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Anugerah, bukan gratisan. Ya, bukan murahan. Saya dikasih buah-buahan sama jemaat dengan cuma-cuma gratis. Saya senang luar biasa karena satu kantung besar. Begitu saya lihat buahnya, di sebelah sini bagus, di sebelah sini ada ulat. Saya tanya, kenapa kasih saya? Dia bilang, Pak, udah daripada busuk semua lebih baik kasih ke Bapak. Itu berarti tak ikhlas. Ya, betul enggak? Itu berarti murahan, benar? Murahan. Tapi Tuhan memberikan kita bukan murahan, yang terbaik karena kita enggak mampu memperolehnya. Amin. Itulah anugerah. Yang diberikan adalah Roh Kudus. Mari kita masuk ke dalam tema berikutnya. Janji Yesus kepada setiap muridnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, firman ini berkata bahwa Yesus akan memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Nah, waktu Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya, ada terjadi yang namanya ketakutan, kesedihan dari hati murid-muridnya. Karena Yesus berkata, saya akan dibunuh, mati dan bangkit kembali. Murid-murid pasti sedih. Loh, Tuhan selama ini kita biasa bersama-sama, kita makan di Tamrin sama-sama, kita makan di Pasir Putih sama-sama, kita makan ikan bakar sama-sama, betul enggak? Kita tidur sama-sama, tapi tiba-tiba Tuhan mau tinggalkan kami, mau pergi, ditangkap sama manusia. Mereka khawatir, mereka takut. Walaupun 3,5 tahun, mereka takut. Lalu Tuhan menghibur mereka dengan apa? Menyatakan pernyataan ini, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Selain aku masih ada orang yang akan menolong kalian kalau aku tidak ada. Ya. Nah, Tuhan memberikan penolong itu, yaitu Roh kebenaran. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yehan minggu lalu bahwa Roh kebenaran ini bicara tentang dunia tidak dapat menerima Dia. Karena kita akan melakukan yang benar, dunia belum tentu melakukan sama dengan kita, betul? Dunia tidak bisa terima, itu yang disampaikan oleh Pak Yehan minggu lalu. Dan ini benar. Dan dunia tidak bisa menerima Dia, kenapa? Karena Roh ini tidak menyertai orang dunia. Roh ini hanya menyertai kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Ya, kita semua sudah percaya Yesus dan Roh ini ada. Karena Roh ini ada, kita mengenal Dia. Waktu kita pacaran, kita mungkin lagi jomblo, kita lagi doa, mungkin siapa sih yang datang? Mungkin kita berdoa untuk Matius yang datang, tak ada. Kita doain Yohanes datang, nggak ada. Ya, kita doain orang-orang dari Kristen, semua nggak ada, betul nggak? Jadi kita nggak tahu keberadaannya di mana. Tapi tiba-tiba Tuhan menyediakan Paulus datang. Ya, mungkin namanya Paulus Paulus Lim namanya. Marga Lim. Nah, Paulus Lim datang. Nah, waktu keberadaannya ada bersama dengan kita, kita mengenal Dia. Betul? Yang sebelumnya kita nggak mengenal Paulus ini siapa, tapi karena dia dekat dengan kita, WA, ajak makan. Makan di mana? Kita pikir makannya di restoran, ternyata di kaki 5. Seafood juga, betul nggak?
Ya, saya udah doa lama, Matius, Yohanes tak datang, Paulus lumayan lah ya. Nah, begitu kita kenal, kita semakin mengenal dia, betul nggak? Lalu kita masuk ke dalam pernikahan. Ketika menikah, kita jauh lebih mengenal Paulus ini, benar? Kenapa? Karena dia ada dalam hidup kita. Roh Kudus seharusnya kita semengenal. Semestinya kita lebih lama lebih mengenal siapa itu Roh Kudus. Karena dia ada dalam hidup kita. Makanya banyak yang orang Kristen berkata, saya heran kenapa banyak orang Kristen, bagaimana Roh Kudus? Adakah Roh Kudus? Saya jadi bingung, padahal dia ada bersama dengan kita. Seharusnya semakin hari kita semakin mengenal dia, betul? Harusnya kita semakin mengenal dia, dia anugerah dari Tuhan untuk menolong kita. Dunia tidak mengenal dia, karena dunia tidak ada. Dia tidak bersama dengan orang dunia. Dan dia berkata apa? Sebab dia menyertai kamu, dia menyertai kita kemanapun kita berada, Roh Kudus ada, amin. Si Paulus Lim ini kadang-kadang gak datang, betul gak? Kita ada di jodoh, dia di Tamrin. Betul kan? Tapi Roh Kudus ada. Dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus ini akan diam di dalam diri kita. Diam berarti bersama dengan kita. Kemanapun kita berada 24 jam. Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Dan dikatakan Yohanes 14 ayat 26 yaitu Roh penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus dalam namaku, dialah yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita sesuatu, mengajarkan kita roh ini. Nah, kita lihat ya poin pertama. Nah, poin pertama saya menyampaikan adalah setiap orang percaya sudah memiliki Roh Kudus. Amin. Kita sudah memiliki Roh Kudus? Kasih tahu kiri kanan, Anda sudah memiliki Roh Kudus. Ya. Nah, saya membuktikan dengan Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di sini dikatakan, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Kamu percaya. Kita percaya hari ini? Amin. Kalau kita percaya, dalam ada komanya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Nah, Roh Kudus kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Begitu kita percaya berarti Roh Kudus sudah ada bersama dengan kita. Dia ada. Untuk apa? Untuk menjadi jaminan ya sampai penebusan Kristus, maka Roh Kudus itu datang dan untuk memuji kemuliaan Dia. Roh Kudus ada untuk memuji. Amin. Memuji. Kenapa? Banyak kemenangan yang kita hadapi. Banyak kemenangan yang kita raih. Amin. Masalah apapun yang kita hadapi ada kemenangan-kemenangan. Kita patut memuji Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi kita wajib menyembah Tuhan. Nah, kita bisa tahu ya. Murid-murid ketika Roh Kudus belum datang, belum terjadi pencurahan Roh Kudus, murid-murid itu bagaimana saat itu karakternya? Takut, ya, penakut. Mereka nggak berani, mereka menyangkal Yesus. Mereka apa? Tidak dibatasi oleh daging, mereka malu saat itu. Betul ya? Waktu Yesus ditangkap, mereka menyangkal, betul kan? Ketika Yesus mati, mereka semua berkumpul di satu ruangan, mereka kunci gembok itu, ya. Kalau dulu ada zaman fingerprint, gemboknya mereka pasti pakai itu. Kenapa? Karena takut ditangkap oleh orang Yahudi. Mereka sembunyi, mereka ketakutan. Tiba-tiba Roh Kudus hadir, Yesus hadir di tengah-tengah mereka berkata damai sejahtera, ya. Dan di saat itu mereka melihat Yesus, mereka penuh sukacita. Oke? Nah, di saat itu mereka takut. Mereka tidak berani menghadapi orang. Mereka ketakutan dengan apa yang mereka pikirkan, masalah yang mereka hadapi. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan mereka damai sejahtera. Yesus datang berkata, Shalom. Amin. Waktu mereka lihat, oh ini Yesus. Akhirnya mereka penuh dengan sukacita. Lalu Yesus bawa mereka keluar, di luar kota di Betania. Yesus sebelum terangkat ke surga, Yesus memberkati mereka. Yesus berkata, tunggu kalian akan diperlengkapi. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Dan mereka tunggu 10 hari, pencurahan Roh Kudus terjadi. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka jadi berani, betul? Mereka berani memproklamirkan nama Yesus di mana-mana. Mereka mendatangkan banyak mujizat, mereka diberi kuasa.
Petrus yang takut, akhirnya dia bisa khotbah 3.000 orang bertobat. Dulu nggak berani. Mereka bisa menyampaikan tentang Yesus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Tapi sebelum ada Roh Kudus mereka ketakutan. Ya, jadi saya mau tanya, zaman waktu Yesus ada secara fisik dengan sekarang mana yang lebih baik? Ayo Bapak Ibu. Zaman waktu Yesus ada secara fisik sama murid-muridnya dengan zaman sekarang, mana lebih baik? Sekarang. Kenapa sekarang? Karena Roh Tuhan, Roh Allah ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Betul? Tidak dibatasi oleh tubuh dan waktu. Dulu sama zaman Yesus, betul nggak? Kalau Yesus di BCS, kita di Tamrin, Yesus nggak ada di sekitar kita, betul? Beda waktu, beda tempat. Tapi sekarang, di mana kita berada, Yesus berada. Amin. Jauh lebih baik sekarang. Ada firman yang berkata, lebih baik aku kembali ke surga karena ada yang menuntun kamu. Ada firman itu. Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Oke, nah ini yang pertama. Kita lihat yang kedua. Bahwa yang pertama adalah semua orang sudah percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus sudah hadir. Amin. Jangan ada yang ragu lagi dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Dia ada di mana-mana. Ya, karena kita ada di mana-mana. Ya. Nah yang kedua, fungsikan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa dalam bahasa aslinya dunamis, yang artinya dinamik, dinamo, penggerak. Ya. Nah kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, tapi kalau Roh Kudus tidak turun ke atas kita, kita tidak menerima kuasa ini, betul nggak? Tapi kalau Roh Kudus turun saat ini, Roh Kudus sudah turun dalam hidup kita belum? Sudah belum? Sudah? Sudah. Roh Kudus sudah turun dalam hidup kita. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah ayat ini bicara tentang kuasa yang diberikan Tuhan bukan untuk kita pamerkan. Tapi untuk menginjili, menjadi saksi supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Amin. Banyak orang kan suka pamer kuasa Roh Kudus, betul nggak? Begitu mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan-setannya menjerit dan lari, akhirnya dia bikin kartu nama khusus, evangelis pengusir setan, roh jahat, telepon, ya. Ada makanya nomor rekening. Ya, ada. Diperjualbelikanlah kuasa itu. Nah itu ngeri, bahaya. Nah kita lihat lagi ada kuasa. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus ada kuasa, ada dinamik. Ya, ada dinamonya, ada bomnya. Kayak steel kiri kanan. Hati-hati kamu, saya bawa dinamik. Saya bawa bom, hati-hati. Siap-siap meledak, amin. Kita jangan ledakan orang sendiri. Kita ledakan bagi mereka yang belum percaya, amin. Banyak yang belum percaya. Nah, nanti saya akan bersaksi beberapa hal. Nah, kita lihat dulu kuasa itu apa saja, kita lihat ya di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. 9 karunia kuasa yaitu dunamis atau Roh Kudus. Saya akan bacain 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan apa? Hikmat, itu yang pertama. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan apa? Pengetahuan. Yang kedua, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Jadi 9 karunia ini hanya di dalam satu roh yang sama, yaitu roh kebenaran tadi. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, kita lihat ya. Ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus, kuasa
ya, yang telah dianugerahkan ke kita, yang kita terima dengan cuma-cuma, yang diberikan kita cuma-cuma ini yang bukan murahan tapi luar biasa. Saya kategorikan jadi tiga jenis ya karunia. Ada 9. Karunia pewahyuan ya itu meliputi karunia hikmat, pengetahuan, membedakan roh. Karunia kuasa itu bicara tentang karunia iman, mujizat dan kesembuhan. Karunia perkataan adalah karunia bernubuat, bahasa roh dan juga menafsirkan bahasa roh. Karunia ini semua kita ada. Amin. Bapak Ibu yang bawah yang atas semua sudah memiliki karunia ini. Kita sadar enggak sekarang? Bapak Ibu sadar enggak? Kayaknya masih belum yakin, yang benar nih Pak. Coba tanya, kamu sadar nggak sih? Kita bisi aja, nggak usah sampai pembicara dengar, bisi aja. Kamu sadar nggak? Sadar? Ada 9 karunia ini? Ada? Ya? Yang sering berbicara, yang sering ngomel-ngomel. Nah, itu bukan karunia perkataan. Itu dibawa, itu dibawa dalam doa, amin. Ya, daripada ngomel terus sama suami lebih baik kita bicara dengan Tuhan. Betul enggak? Karunia perkataan. Nah, saya akan jelasin karunia hikmat, pengetahuan dan membedakan roh Bapak Ibu. Ini ada pada kita. Kalau kita sedang sering praktekkan maka ini akan terjadi, akan muncul dan engkau akan semakin mengerti roh itu bekerja. Banyak orang tidak mempraktekannya sehingga dia tidak tahu. Nah, saya mau sampaikan begini. Waktu anak saya masih batita, masih dia belum bisa ngomong tapi udah mulai bisa jalan. Nah ada suatu saat istri saya suruh, tuh dia mau buang air kecil, kamu bawa ke toilet. Kan pakai pampers? Enggak pakai pampers, kita lagi hemat. Oh hemat, enggak lah masa kamu tahu dia mau pipis apa enggak? Iya, saya lihat gayanya udah tahu. Jangan sok-sok hebat lah, benar bentar lagi pipis. Lalu apa? Saya bertanggung jawab, saya harus bersihin, ya, saya lap, ya, saya bawa anak saya ke toilet, saya pukul pantat. Kamu mau pipis, lain kali jangan pas Dedi pulang. Jadi mana mengerti kan? Kan kesel kan? Karena kenapa? Istri lebih benar. Ya kan malu juga, kan? Benar kan? Benar nggak pria-pria coba? Ya agak sedikit malu kan? Walaupun istri. Nah, kenapa istri tahu? Dia lapar, dia pingin buang air besar, istri tahu. Kenapa? Karena dia setiap hari bersama dengan anakku. Dari pagi kasih makan, ya ikut kasih main. Kita yang pria jarang di rumah kerja ya. Kerja, jadi paling berapa jam lihat anak kita. Dia 24 jam, benar ibu-ibu? Jadi dia bergerak sedikit aja kita sudah tahu dia mau ngapain, betul? Kakinya begini aja kita sudah tahu dia mau langkah kemana, betul enggak? Dia mau melangkah, mau langkah ke depan. Enggak, ternyata dia suka ke samping. Betul kan? Nah kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi ibunya ngerti. Kenapa? Karena ibunya punya hubungan yang dekat. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, yang selalu kita bangun lewat doa dan firman, dan kita praktekkan, maka kita akan sangat mengerti bagaimana cara mengeluarkan kuasa ini. Amin. Dia bukan kayak kungfu belajar pakai skill, enggak. Tapi ini belajar hubungan. Amin, belajar hubungan. Saya melayani satu pengusaha muda, wanita, usia 30-an tahun, dia depresi, ketakutan, enggak berani keluar dari rumah. Ya, lalu dia minta, papa mamanya minta saya layani, dan saya pergi, saya lihat ini parah sekali. Keluar kamar pun tidak berani, bayangin. Dia pengusaha sukses. Ya, punya apartemen di Baloi, punya rumah di Kaptus, ya, punya banyak aset, ya, dan dia juga pendapatannya oke, wanita, masih muda, sudah menikah, belum punya anak. Stres, depresi. Saya layani, waktu saya layani, saya doa, saya bilang ini harus cukup lama, karena ya tambah sedikit pengalaman, ini harus setiap hari saya datang, seminggu 5 kali. Benar, saya seminggu 5 kali ke rumah dia. Sampai di bulan September, tanggal 20 saya masih ingat. Sampai sekarang, puji Tuhan, karena Roh Kudus memimpin, akhirnya dia sudah sembuh. Walaupun sekarang masih ada kerasa takut, dia tidak berani melangkah. Bahkan keluar rumah pun takut, saya paksa dia sampai ke pagar, paksa. Jadi bayangin,
1 minggu tuh cuma berani ke bawah lantai 1. Minggu berikut cuma ke pagar. Waduh, capeknya luar biasa. Sampai dia berani keluar sakit lagi, pulang lagi. Sampai saya, ya ini saya tidak bahas prosesnya, tapi ini bagaimana Tuhan tuntun. Sebenarnya saya nggak mau cerita dia, saya mau cerita teman dia lagi satu. Ya, dia kan sakit, jadi ada teman baiknya datang. Dia masih Buddha, masih belum percaya Yesus, masih Buddhis. Kita katakanlah namanya Y, ya inisialnya Y. Dia datang untuk menguatkan temannya ini. Karena saya setiap hari datang, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya nggak datang, Jumat, Sabtu saya datang, Minggu nggak datang, seminggu 5 kali saya datang. Tiba-tiba nampak temannya, saya datang kan setiap hari, saya rutin datang. Lalu dia kenalin, ini pastor saya, temennya ini saya heran ya. Banyak orang kalau dengar pastor, pendeta mereka langsung kayak ada benteng gitu. Emang pendeta jahat ya? Enggak kan? Dia kayak buka benteng, matanya melotot, dia bilang, kamu sengaja ya? Di depan saya. Ini kan jelas penolakan, betul enggak? Kalau mau bicara sakit, sakit hati lah. Ini pendeta ganteng-ganteng gini ditolak. Ya kan stres juga kalau kita pikir-pikir. Nah singkat cerita, enggak, dia memang Bapak ini memang setiap hari datang. Yaudah kita bicara, jadi saya enggak bicara lagi fokus pada ini, saya bilang Tuhan, orang ini ada sesuatu dengan Kristen. Dalam hati ya, enggak langsung ngomong Tuhan orang ini ada sesuatu, enggak. Itu hikmat, betul enggak? Nah dalam hati Tuhan tuntun saya, Roh Kudus tuntun saya. Nah kami bicara yang pelan-pelan. Kami bicara tentang umum, saya bicara tentang umum, tentang masalah keluarga. Dia udah berkeluarga juga. Nah singkat cerita dalam cerita itu, bagaimana Roh Kudus menjamah hatinya dan memberikan saya hikmat dan bisa membedakan roh yang akhirnya saya lihat dia penuh dengan beban berat. Jauh bebannya lebih daripada temannya ini. Akhirnya saya mendapatkan itu. Lalu saya bilang, dan ngobrol terus tiba-tiba menangis dia. Ngobrol dia menangis, cewek ini menangis. Yang Buddhis ini menangis. Lalu saya tawarkan diri, saya doain mau. Minimal nggak bisa menyelesaikan masalahmu, minimal ada damai sejahtera untuk kamu. Itu aja. Baik, saya doa, tambah nangis, tambah kuat. Lalu setelah doa, saya pamit. Dan dia bilang, pastor kok tahu masalah aku? Saya bilang, saya nggak tahu masalahmu. Ya, kenapa? Karena kan kita ada pengetahuan, betul nggak? Orang nangis-nangis sedih pasti ada masalah, betul? Benar kan? Itu pengetahuan. Benar kan? Saya bukan orang pintar bisa melihat rohmu, enggak. Iya biasa namanya ngobrol pasti ada masalah, betul enggak? Ya, dia bilang, pastor kamu bisa lihat ya, kamu tahu masalahku. Enggak, dalam hatiku ya semua orang menangis, ya pasti ada masalah dong. Nah singkat cerita berapa minggu kemudian diajak ketemu lagi sama temennya ini. Kami ketemu ternyata masalah berat. Dia 5 tahun tidak punya anak dan dia dihina walaupun keluarga ini orang kaya. Dia dimarahin dan sebagainya. Ya, ditolak dan dia ternyata sedih. Nah, saya bilang gini, kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Nah, mulai percaya, dia udah mulai percaya. Kita udah kasih firman. Karena temannya yang ini yang sakit ini mungkin udah pernah ceritain tentang Tuhan ya. Jadi dia sudah ada dasar. Makanya luar biasa kalau kita ceritakan Tuhan kepada teman-teman kita yang belum percaya, itu sudah ada benih, betul? Ya, saya beruntung aja saya yang tuai kemarin. Betul kan? Kita tabur benih, bisa aja orang lain yang tuai. Gak masalah. Gak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting kita tuai aja. Nah akhirnya dia percaya. Ternyata dia 5 tahun gak punya anak, sudah ke dokter mana-mana. Saya bilang saya doain. Kamu punya iman? Punya. Saya doain. Begitu doain, wow mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Tidak langsung punya anak. Kalau saya doain langsung punya anak, bahaya dong. Betul gak? Ini pasti bilang langsung punya anak. Enggak, belum, proses. Ya, baru hampir 2 bulan dia kasih kabar. Pastor, aku sudah hamil. Wow, itu bukan karena kuasa Tuhan, siapa lagi? Kalau bukan karena kuasa roh itu, siapa lagi? Saya enggak punya kuasa itu, saya hanya mendoakan dan dia beriman, dia percaya. Dan Tuhan melihat hati dia, tulus. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan kepada Tuhan, kepada masalah dia, makanya terjadi. Amin.
Banyak sekali kita takut dengan masalah yang kita hadapi, benar enggak? Makanya itu membatasi kuasa Tuhan bekerja. Kita terlalu takut dengan masalah yang kita hadapi, betul enggak? Kita fokus pada masalah, bukan fokus lagi pada Tuhan. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, maka kuasa Tuhan tidak akan terbatas. Amin. Itu yang terjadi. Dan dia punya. Sekarang, setiap pagi dia ibadah di Geraha Mas Edukit. Dulu suaminya enggak suka, sekarang suaminya antar. Suaminya udah, dia perkenalkan saya dengan suaminya. Ya, dulu enggak berani, sekarang jadi berani. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Yesus. Sekarang setiap hari, walaupun statusnya masih Buddhis, tapi dia setiap minggu pasti datang ke ibadah. Amin. Itulah kuasa Tuhan bekerja, bukan untuk supaya kita terkenal dan hebat, supaya orang yang belum percaya diberkati, orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Yesus, orang yang percaya bisa diberkati, bisa dikuatkan. Amin. Bagi mereka yang belum percaya, mereka akan datang kepada Yesus. Ada kuasa hikmat, pengetahuan membedakan roh. Kita harus tahu dong ya, bagaimana punya hikmat menghadapi seseorang. Ada satu orang preman yang sudah cerai datang kepada saya. Datang ke kantor, begini kakinya, taruh rokok, taruh handphone. Dia lagi on itu, lagi mabuk. Habis mabuk ketemu saya jam 12 di gereja kantor. Saya bilang slow dulu, santai dulu, santai. Ya, bicaranya marah-marah. Padahal cerai minta tolong. Ya, saya bilang, tentu saya punya minta hikmat bagaimana menghandle orang seperti ini. Membedakan roh bagaimana. Nah akhirnya singkat cerita, terima-terima, sudah cerai, udah cerai di pengadilan. Tidak lama kemudian dia datang lagi dan minta saya ketemu istrinya. Saya ketemu istrinya, coba mempersatukan mereka, puji Tuhan tahun depan mereka nikah lagi. Amin. Mereka nikah lagi. Ini kemarin saya baru diundang ke rumah dia. 3 tahun pernikahan baru. 3 tahun pernikahan baru. Sampai orang catatan sipil ngamuk-ngamuk. Ini main-main ini. Cerai lalu nikah lagi dengan orang yang sama lagi. Ya ini kalau bukan karena Tuhan, macam mana kita bisa lakukan itu. Betul? Ada karunia kuasa, yaitu karunia iman, kesembuhan, mujizat. Nah pertama dulu kita punya iman untuk mendoakan orang sakit. Amin. Mendoakan diri kita juga. Kita jangan cari pendeta setelah sakit. Baru batuk. Halo Pak, Bapak di mana? Kenapa? Doain saya dong. Kenapa? Batuk. Padahal batuknya bukan kena virus. Terselak aja. Ya, minta pendeta. Bapak Ibu kita sudah punya kuasa, amin. Doain sendiri dalam nama Tuhan Yesus, batuk hilang. Jangan cari pendeta. Ya. Kita sering cari pendeta, betul enggak? Sakit kepala cari pendeta. Suami istri bertengkar, cari pendeta. Ya. Betul? Kita punya kuasa. Ini ada dalam diri kita. Mengapa kita tidak pergunakan? Benar enggak? Saya punya 100.000. Jatuh enggak? Enggak ya. Kalau jatuh kan rugi. Betul. Saya punya 100.000. Tapi saya enggak tahu 100.000 ini berharga apa enggak. Saya hanya tahu Pak Cimfen bayarin aku makan ya. Padahal saya punya uang. Oke? Pak Freddy nanti traktir aku makan ya. Saya punya uang. Betul enggak? Jadi tanggapan orang terhadap saya seperti apa? Hah? Apa? Gak apa-apa ngomong aja. Hah? Gak punya uang, miskin, dan sebagainya. Betul enggak? Kita bukan Kristen miskin. Kita adalah orang Kristen yang kaya. Kaya dengan kuasa Tuhan. Kita punya kuasa. Ngapain minta pendeta doain? Kita doain sendiri. Kalau sudah doain seminggu enggak sembuh, makanya kita baru cari pendeta. Ya, berarti iman kita, ya doain terus. Amin, ngerti enggak? Supaya kita bisa praktekkan. Nah, anak saya mengalami kesembuhan dan mujizat waktu meninggal. Karena saya melihat mujizat. Mujizat itu terjadi seketika. Amin. Tapi kesembuhan itu memang belum sembuh. Ada prosesnya Bapak Ibu. Enggak didoakan langsung sembuh. Pak Pendeta belum sembuh loh. Udah 2 hari doain belum sembuh. Yang namanya proses. Kita kalau sakit misalnya sakit kepala kalau kita makan obat Panadol. Biasa Panadol ya? Ya sejenis itulah ya. Borek atau apa gitu. Kita makan langsung sembuh?
Enggak dong, kita tidur santai dulu. Obat itu baru lama-lama ya, paracetamol atau apa baru lama-lama. Begitu bangun agak segar, betul nggak? Kesembuhan itu proses. Nah, iman itu sangat menentukan kesembuhan dan mujizat. Waktu kita mendoakan orang, waktu kita mau didoakan, waktu kita mendoakan diri sendiri, apakah kita punya iman? Itu penting. Sembuh nggak ya? Masalahku bisa selesai nggak ya? Udah lama, udah doa, tak selesai-selesai. Ya, suamiku bertobat nggak ya? Waktu mendoakan orang sakit, sini aku doain. Tapi sembuh nggak ya? Kalau tak sembuh, nggak usah marah ya. Betul nggak? Iman aja nggak punya, macam mana bisa menggerakkan pekerjaan kuasa roh itu. Amin, punya iman? Pulang dari tempat ini cari orang sakit, kita doakan. Betul nggak? Yang amin 2 orang. Ya, kita harus praktekkan biar kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Biar tempat ini jadi penuh. Amin. Kalau kita nggak praktekkan, ada duit nggak pernah kita belanjain, kan percuma, betul nggak? Ya, ada kuasa nggak pernah dipakai, percuma. Amin, Bapak Ibu. Ya, cari orang sakit. Mulai dari yang gejala flu dulu. Iya, saya pernah ya, pernah ajak jemaat seperti itu. Ada satu kelompok ngeri sekali. Mereka langsung ke rumah duka. Mau donor orang mati bangkit. Puji Tuhan, rumah duka saat itu belum ada yang meninggal. Waduh ya. Kemana orang itu? Mereka ke rumah duka. Ngapain? Mendoakan orang mati bangkit. Ya. Nah, kita cari yang pelan-pelan dulu. Amin. Atau nanti ada yang sakit ya boleh minta temannya doain. Lalu ada perkataan roh ya, bahasa roh, bernubuat dan menafsirkan bahasa roh. Waktu kita berdoa dengan bahasa roh itu menguatkan kita Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, ini waktunya juga sudah mau habis. Yang ketiga, yang terakhir, Roh Kudus akan memimpin kita pada hal-hal yang akan datang. Ya, Yohanes 4:16 ayat 13 berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Hal-hal yang akan datang Tuhan bisa sampaikan kepada kita. Roh bisa sampaikan kepada kita karena dia lebih tahu daripada kita. Benar? Besok, lusa, minggu depan kita nggak tahu. Nah, saya akan mengakhiri dengan ini sebuah kesaksian pribadi saya. Roh Kudus akan memimpin kita pada hal-hal yang akan datang. Makanya waktu kita tahu Roh Kudus ada, kita jangan meragukan, pakai kuasa Dia. Tahun 2019 ini kesaksian untuk menutup ayat ini, ya. Saya didatangi oleh pasangan suami istri yang memang anak rohani saya. Diajak makan sama istri, saya kaget waktu dia sampaikan ya di akhir 2019, dia berkata gini, Pak Hermanto, ya dia panggil saya Boksu, saya sama suami sudah sepakat, suaminya Katolik, sepakat untuk mau kasih rumah untuk Bapak. Kasih rumah. Kaget kan, kasih rumah, ya, dengarnya kan happy ya, happy dan kaget. Jangan kaget, ketakutan, itu bahaya. Kalau ini kagetnya happy. Nah, gitu ya, gimana? Di Tiban itu rumah baru, Pak, ya, tapi begini Pak, saya kan sudah bayar uang muka, udah hampir lunas, nanti di Januari akhir ini akan ada cicilan ke bank ya. Nah, semua Bapak nggak perlu, semua biaya pajak jual beli semua kami, pokoknya Bapak tinggal bayar per bulan aja. Jadi ya rumah itu sekitar 300-400 juta, dia sudah bayar sekian, jadi saya cuma bayar 200-an juta lah, cicil saya ya. Nah, cicil saya. Oke ya, gimana Pak? Dia memang banyak rumah ya, apartemennya banyak, ada belasan rumah lah dia. Jadi dia tergerak, dia ingin memberikan saya karena ini pas juga mau masuk ke bank. Lalu dia bilang, Bapak mau terima? Kira-kira Bapak Ibu mau terima enggak? Ya, kondisi keuangan saya mampu bayar untuk cicilan bulan. Mau terima? Mau lah, ya.
Katanya enggak apa-apa, Bapak sudah terima, Bapak mau jual lagi terserahlah. Ya minimal pasti cuan 100 juta lah, kira-kira begitu. Ini kami, oke, happy-nya bukan main. Manusia jasmani kita langsung seperti hidup kembali sampai berabad-abad. Langsung besok sama istri minta alamat, kami langsung pergi, kami doain tumpang tangan tempat itu. Hampir setiap minggu 2-3 kali kami survei rumah itu. Yes, ini rumah kami. Tapi anehnya waktu saya doa, saya tidak mendapatkan damai sejahtera sukacita. Saya doa, saya bahasa roh, saya doa, Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan hati kepada jemaat untuk memberikan rumah kepada saya. Terima kasih Tuhan. Tapi saya nggak ada damai sejahtera. Bisa kan rasain damai sejahtera kan? Bisa ya? Karena kita masih punya perasaan. Ya, ada sukacita. Kan buah roh itu di Galatia 22 itu kan, di Galatia 5 itu kan bicara tentang apa? Tentang 9 buah roh ya. Nah itu, saya lupa di ayat Galatia di berapa. Nah, saya merasa tidak nyaman. Tapi habis doa besoknya cuy sukacita. Pergi lagi ke rumah itu. Kasih tahu beberapa anak-anak murid saya bilang saya punya rumah baru. Nih lihat. Bawa mereka pergi lihat. Tapi waktu doa saya nggak dapat damai sejahtera. Pas waktu saya di Pekanbaru, kami lagi rakerda Januari 2020, saya selalu tidak mendapatkan damai sejahtera waktu doa. Tapi waktu jasmaninya pikiran saya happy banget. Nah akhirnya apa yang terjadi? Semakin nggak damai sejahtera, saya tanya, kenapa Tuhan? Seharusnya jasmani dan rohani harusnya happy dong. Sukacita. Kenapa waktu doa tidak damai, tapi waktu setelah doa, waktu jasmani damai. Gak dapat, Tuhan gak ngomong, gak usah ambil, Tuhan gak ngomong. Ya, saya baca firman, akhirnya saya ambil keputusan, saya telepon dari Pekanbaru ke istri, konfirmasi, Mi kita gak usah ambil ya, saya gak damai. Istri saya juga gak damai, kami konfirmasi gak damai, saya telepon ibu dan bapak ini, maaf ya Bu, bukan kami tidak mau terima pemberian ibu, tapi kami tidak mau. Oh ya Pak, nggak apa-apa kalau Bapak nggak mau, saya tetap lanjutin, dia bilang. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, tahu nggak apa yang terjadi? Karena istri saya punya usaha laundry, kami bisa mampu membayarnya kalau 3-4 juta per bulan. Januari kita pinjaman ke bank kan harusnya, karena gagal, karena kami nggak mau, nggak jadi. Tahu nggak apa yang terjadi? Tahun 2022 Maret COVID mulai masuk. Tahun itu di bulan 6 ke 7 terjadilah ya yang namanya lockdown dan sebagainya. Tahu nggak laundry saya rugi. Untuk bayar karyawan aja kami nggak punya uang. Bagaimana kami bayar cicilan ini? Ngerti? Sampai akhir tahun. Berarti kalau saya ambil, ini akan menjadi beban dan saya tidak akan mampu untuk membayar cicilan. Dan akhirnya saya akan stres menyalahkan Tuhan. Tuhan sudah tahu. Dia ingatkan saya. Jiwa saya ingin, tapi roh ini tidak nyaman. Amin. Dia bisa melihat masa yang akan datang yang terjadi. Amin. Saya percaya itu akan terjadi. Saya undang ya pemusik dan WL Singer boleh maju ke depan. Ini adalah gambaran bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Dia akan menyampaikan kita, memberitakan kita kepada hal-hal yang akan datang. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita bisa merasakan. Amin Bapak Ibu. Kalau saya ambil, waduh saya nggak tahu bagaimana. Rumah itu akan disita kembali. Karena saya tidak mampu. Betul? Padahal secara hitung-hitungan saya mampu. Nggak ada masalah, bisa. Tapi kan saya tidak tahu 7 bulan ke depan. Tuhan lebih tahu. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita ingatkan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku
Roh Kudus ada dalam hidup kita. Sebagai pendeta dan pembicara, saya tidak tahu apa yang dialami Bapak Ibu. Ada pergumulan pribadi, ada masalah yang dihadapi. Hari ini, jangan diamkan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Kobarkan kuasanya. Dia akan memberikan kita hikmat, pengetahuan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Kita bernubuat untuk diri kita. Kita bernubuat untuk orang lain. Dan di saat itu Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Hari ini saya tahu bahwa kita sudah menyadari ada roh Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Roh Kudus dapat menuntun kita kepada hal-hal yang akan datang. Amin. Dia akan membela kita, menghibur kita, memberikan hikmat untuk mendapatkan solusi. Saya percaya ketika kau mendoakan orang itu akan sembuh. Ketika kau berbicara dengan sesamamu, mereka akan mendapatkan damai sejahtera. Percayalah. Percayalah. Saat ini kita mau datang kepada Dia. Katakan secara pribadi kepada Roh, kepada Tuhan. Haleluya. Katakan sesuai dengan isi hatimu. Sampaikan 1 menit. Yes, rasakan hadiratnya. Rasakan kuasanya. Dia berkata, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Engkau tidak sendirian. Engkau tidak sendirian. Masih ada aku bersama dengan engkau. Manusia mungkin saat ini mendesak engkau, menekan engkau. Tapi aku ada bersamamu. Akulah penolongmu. Yes, jangan takut. Jangan bimbang. Ada kuasa Tuhan. Kita masih memiliki roh penolong yang dijanjikan Tuhan. Roh penghibur yang menghibur kita, membuat kita semakin kuat, membuat kita tidak menyerah. Bahwa yang kau doakan akan mengalami pertobatan, akan mengalami perubahan. Keuanganmu akan diperbaiki, bisnismu akan berjalan dengan lancar. Percaya, percaya dan percaya. Itu iman mendatangkan mujizat, imanmu mendatangkan kenyataan. Engkau akan bersaksi memuliakan nama Tuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur atas kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat GBIBCP pada hari ini. Izinkan Roh Kudus terus mengalir, berkuasa. Biarlah kuasa Roh Kudus akan terus mengalir untuk memuliakan nama-Mu dalam hidup mereka. Saya percaya ada mujizat, ada kesaksian yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan amin. Kita beri